lagi nih sama Nadia. Nah Sobat Bumi, lihat nih, di belakang Nadia udah ada bangunan yang besar banget dan nggak kayak bangunan yang biasanya. Penasaran kan Sobat Bumi, kira-kira ini bangunan apa ya? Ya, Nadia tepatnya lagi ada di kantor DITV yang sekaligus menjadi kantor Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ini lokasinya tepatnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah Nadia mau keliling-keliling nih Sobat Bumi, makanya ikutin ya, jangan kemana-mana. Ya Sobat Bumi, kalau diperhatiin nih, bangunan kantor DITV ini yang sekaligus Yayasan Buddha Suci ini emang beda ya Sobat Bumi dari bangunan-bangunan yang lainnya. Kita bisa lihat di sini banyak sekali elemen batu yang dipakai di bangunan ini, terutama untuk temboknya dan kayu Sobat Bumi. Terus kalau Sobat Bumi perhatikan, jendelanya itu besar-besar. Nah ini fungsinya untuk memaksimalkan paparan sinar matahari yang masuk Sobat Bumi. Tapi kira-kira bangunan seperti ini termasuk ramah lingkungan nggak ya? Sobat Bumi, kalau ngomongin bangunan ramah lingkungan nih, memang lagi tren-trennya saat ini. Mulai dari cara ngedesainnya, bahan material yang dipakai, sampai perabotnya yang hemat energi. Nah, di episode kita kali ini, kita bakal belajar banyak sama Sobat Bumi kita, seorang arsitek yang sudah berhasil membuat rempah rumah karya di Solo. Dan dalam membangunnya pun, dia memakai konsep ramah lingkungan. Penasaran nggak Sobat Bumi? Makanya kita langsung aja yuk saksiin episodenya di Bumiku Satu ini. Hai Sobat Bumi, episode kali ini kita akan ngobrolin tentang rempah. Pasti Sobat Bumi sudah tahu kan, kalau rempah Indonesia dahulu menjadi komoditas utama dan magnet bagi bangsa asing untuk berdagang dan mengenal Indonesia. Histori ini pula yang menjadi inspirasi bagi Paulus Mintarga, sang arsitek otodidak untuk memberi nama karya gerianya, yaitu Rempah Rumah Karya. Menurutnya, rempah bukan lagi bermakna wujud nyata rempah beraroma untuk bumbu dapur, melainkan intangible, yaitu tak berwujud nyata berupa semangat dan identitas lokal bangsa Indonesia yang kaya. Identitas lokal inilah yang digali oleh sang arsitek otodidak. Mulai dengan mengumpulkan barang tak lagi dipakai, menginventaris, mengoptimalkan daya guna tanpa memaksa menjadikan bangunan rempah rumah karya sangat unik dan khas. Kesannya arsitek hanya mendengarkan, bahan baku yang mulanya tak terpakai berbicara. Filosofi unik yang jarang ditemui untuk konsep bangunan ramah lingkungan. Hasilnya lahan seluas 2.280 meter persegi menjadi bukti rempah intangible karya anak bangsa Paulus Mintarga. Simak ya di episode kali ini. Gimana Sobat Bumi, udah saksiin kan tayangannya tadi? Makin penasaran nggak? Makin penasaran kan pastinya? Dan Nadia yakin banget nih Sobat Bumi juga pengen tahu cerita lebih lanjutnya tentang rempah rumah karya ini. Nah, makanya nih saksiin langsung ya obrolannya dengan si sang arsitek otodidak ini, Pak Paulus Mintarga, yang telah berhasil membuat rempah rumah karya. Saksiin ya! Sebetulnya begini, ini kan memang ada satu kebutuhan ruang. Pada beberapa waktu yang lalu, kita kan punya gudang. Gudang ini kebetulan masih kontrak tanahnya gitu, dan dari pemiliknya tidak diperpanjang lagi. Karena tidak diperpanjang kan kita harus pindahkan. Tapi melihat barang-barang yang berserakan dan barang-barang sisa ini, mau khusus kayak dicariin gudang gitu kan rasanya juga gimana gitu ya. Akhirnya kebetulan ada tanah kosong. Nah, kemudian barang-barang ini kita inventarisasi, diinventir. Memang waktu itu cukup lama. Saya tuh pagi sore saya liatin terus gitu barang-barangnya itu ya. Ada beberapa bulan lah gitu. Akhirnya kan ketangkap ide lah, ini mau diapain gitu. Jadi konsepnya akhirnya daripada ini cuma sekedar dipindah, kalau barang-barang sisa ini bisa berdiri dan membuat ruang kan itu lebih optimal. Sehingga kita mengurangi barang yang menumpuk dan berikutnya kita malah mendapatkan ruang dan sisa ruang yang bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Nah, proses itu sendiri kan sebenarnya syarat dengan kegiatan yang mengasah atau mengolah kreativitas.
Nah, tempat ini rasanya ketika itu diniatkan untuk menjadi tempat seperti itu menjadi pas rasanya ketika banyak hal eksperimental yang memicu kreativitas untuk mewujudkannya. Kalau kita menggunakan material yang dalam tanda kutip itu sudah menjadi barang-barang yang sisa-sisa, kemudian itu bisa dipakai kembali, kan itu kan dalam rangka untuk menghemat banyak hal kan, menghemat material itu sendiri, juga mengurangi sampah dan lain sebagainya. Ini kan untuk berkelanjutan itu sendiri. Sebetulnya justru kita ngikutin materialnya. Jadi seperti bentuk bangunan itu sendiri, itu kan merupakan rangkaian dari rangka bekas atau rangka sisa yang memang dia panjangnya udah berkisar antara sekitar 2 meter dan di ujung-ujungnya kan sudah ada plat dengan sudut tertentu gitu. Jadi karena kalau itu kita bongkar lagi, ketain lagi kan nanti effortnya kan berlebihan gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya kita cuman menyusun, itu disusun gitu menjadi semacam bentuk kurva tertutup ya. Nah dari itu kita membuat alternatif. Waktu itu ada 3 alternatif gitu. Cuman dari 3 alternatif itu kita akhirnya pilih salah satu alternatif karena sisa ini ketika dibentuk dirangkai menjadi kurva tertutup ini dengan bentuk yang ada sekarang itu pas materialnya. Jadi nggak sisa dan tidak kurang satu batang pun. Jadi ya kalau istilahnya kita kan memang materialnya memang udah maunya seperti itu gitu kan. Jadi kita tinggal ngikutin materialnya aja. Ya, gimana Sobat Umi? Udah saksin kan obrolannya dengan Pak Paulus Mintarga? Seru banget ya. Tapi ada satu lagi nih Sobat Umi, yang kalau ketinggalan nggak seru nih. Pasti Sobat Umi penasaran kan, ada apa aja sih di dalam rempah rumah karya ini dan gimana bentuk bangunannya? Penasaran kan? Sama satu lagi nih, Sobat Umi mesti tahu juga gimana cara pengolahan dari kayu bekas. Nah, saksin ya di segmen kulik-kulik yang seru ini. Ya, ini sebetulnya tempat depan ini kan seperti tempat untuk apa ya, multifungsi lah gitu. Jadi kalau di pos kegiatan juga bisa. Ini kan seperti pohon besar yang menaungi gitu. Jadi kita kalau ini bisa ngobrol di bawahnya atau untuk kegiatan-kegiatan lain. Seperti halaman depan lah. Nah, ini meja-meja ini kan bisa dipakai untuk tempat duduk dengan mejanya. Jadi seringkali kan di sana bisa ada di panggung gitu, kemudian kalau ada acara-acara gitu semua bisa ngobrol bebas, orang bisa ngobrol di sini, bisa ngobrol di sana gitu. Jadi lebih ke tempat-tempat yang bisa untuk ngobrol lah. Ya kalau habis beton kita cari yang simpel aja, yang sudah ada dan sudah jadi tinggal ditaruh. Ya sebenarnya kan kita memang berharap yang di atas payung ini kan nantinya memang dikasih tanaman rambat sehingga dia benar di pohon gitu kan. Nah, kita kan perlu beberapa pot untuk displaynya ini untuk dia bisa tumbuh ke atas dan merambat. Jadi sementara belum ada kan kita kasih pot di atas itu dulu. Tapi nanti kalau memang ini bisa merambat penuh ya biarkan tanaman rambat yang dari bawah kan lebih enak. Ya. Kalau yang berikutnya ini adalah ini kan tempat kita untuk kegiatan kantor dan kegiatan yang multifungsi juga tapi yang sifatnya indoor. Jadi kadang-kadang kalau ada semacam apa ceramah atau presentasi atau apa gitu, itu bisa di dalam situ. Ini dari kaca, jadi kaca bekas, kaca sisa kita bingkai sesuai dengan kondisinya, kemudian di patching aja gitu kan. Kemudian kalau yang kacanya emang udah kotor susah untuk dibersihin ya tinggal dicat aja. Yang bening ya biarkan agak bening gitu kan. Kemudian disusun aja yang ngeblok di bawah, yang bening di atas gitu. Jadi ini kan kita sebutnya sebagai gedungnya rempah 1, yang di sini lebih banyak untuk kegiatan aktivitas kantor, studio, kemudian juga tempat yang tadi yang bisa untuk diskusi kira-kira mungkin 50 sampai 100 orang lah masih muat ini di dalam sini. Setelah kerangka utama ini kebentuk, ya bentuknya kan irregular, nggak karuan gitu. Lah untuk memilih bahan atap kan agak berpikir pakai apa ya, ini kan nggak karuan gitu sebetulnya. Makanya saya hubungkan jadi satu kesatuan dengan wire mesh ya, dengan besi
kotak-kotak ini. Nah, kemudian saya mencari elemen yang mudah didapat tapi juga bisa mengikuti lengkungnya itu dengan bambu dikeprak gitu ya. Dia kan fleksibel ngikutin. Nah, setelah ngikutin itu, ini ada unsur mencoba lagi. Waktu itu kita banyak punya sisa bungkus semen kan, sak semen itu. Nah, sebetulnya kalau di dunia teknis ini kan ada yang namanya aspal paper. Ya, ini saya mengartikan secara harfiah antara paper sama aspal gitu ya. Ini benar-benar sak semen bekas itu saya kasih aspal. Jadi ketika dicoba, dijemur dan sebagainya, ternyata dia lebih lentur dan lebih kuat dan dia tahan air, jadi kedap air. Mencoba untuk disusun overlapping dan sebagainya gitu. Iya, karena dia berfungsi sebagai kantor, mesti kan harus ada banyak tempat untuk menyimpan dan filing gitu kan. Ya kita buat aja itu sebenarnya kan railing tangga, bukan railing tangga, railing pembatas supaya antar bawah dengan atas gitu. Tapi sekaligus dia berfungsi untuk bisa dipakai untuk tempat-tempat itu. Nah, untuk nutup ini kan kebetulan ada temen yang punya bengkel, punya sisa-sisa itu kan cuma dirangkai lagi gitu kan, disambung-sambung gitu sehingga menjadi pattern-pattern bentuk itu. Yang di bagian atas kita sambung double karena kan supaya kalau di tempat barang kesodok-sodok kan supaya kuat gitu. Tapi kalau yang di bawah cuma sebagai pelapis untuk mengimbangi aja di atasnya sehingga dia tunggal aja. Karena sudah ada papan kayu. Ini di lantai 2 di rempah 1 ini kita gunakan untuk studio atau untuk kantor gitu ya. Ada yang untuk lebih ke mechanical electrical. Kemudian juga ada yang ke arsitektur sama struktur. Ini dari, kalau orang sini ngomongnya kan gedek kepang gitu ya, dari bambu itu. Ya, kemudian diaplikasikan ya dilem sama dikasih ini campuran semen putih gitu supaya dia nggak terlalu berongga sehingga membersihkannya kan nggak terlalu susah gitu. Ya kita kan sebenarnya kita kepenginnya kan bangunan ini ringan, semuanya ringan dan memang sebenarnya cenderung terbuka, tetapi kalau terlalu terbuka, kalau ini kan masih di tengah sawah gitu ya, kalau pas hujan angin kan tampias gitu. Makanya kita mencoba untuk membuat pakai jendela-jendela bekas yang masih ada kaca dan kasanya kita pakai, kalau yang udah rusak kita ganti pakai bambu. Ya sebetulnya ini antara dua bangunan ini kita pisah dengan kolam. Ya kebetulan kalau untuk menampung air sementara supaya nggak terlalu panas gitu ya. Kemudian tuh sisi-sisinya ini kita kasih tanaman juga sebagai ini lagi sebagai filter lagi lah supaya udara apa itu lebih enak juga, kalau hujan angin juga nggak terlalu tampias juga. Di sini bengkel kerja untuk ya kalau ada orang yang ya buat kita kerja, tapi juga untuk kerja praktek mahasiswa maupun teman-teman yang lain. Jadi ini memang dua bangunan ini sama. Ya mungkin ada beberapa detail yang berbeda, tetapi utamanya sama. Ini kebetulan ini sebenarnya kita dapat juga dari orang yang mau membangun tapi nggak jadi. Jadi ada, ini kan sebenarnya kebetulan barang ini sebenarnya impor ini. Ya ini ada orang-orang asing yang di Jepara gitu mau membuat villa atau apa, tetapi dia punya masalah nggak jadi. Kemudian dijual ke teman saya dan teman saya dijual lagi ke saya. Ya, ini sebetulnya ini kan kisah dari waktu kita pameran gitu ya. Jadi, ini kita pakai sih, kita tadi buat rak-rakan di dalam itu kan di belakangnya kita kasih itu supaya kalau misalnya dia kena risiko tampias, jadi dia nggak kena tampias air juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan lah kita mau bikin apa. Biasanya begini, ada dua macam karena memang kita membutuhkan sesuatu baru kita datang
ke gudang kan, nyari apa yang bisa dibikin. Tapi kalau memang kita baru mau bikin produk dari gudang, ya kita bisa juga datang ke gudang karena mau bikin sesuatu gitu kan. Atau karena kita mau menghabiskan harus di gudang, ya baru dipikirkan kembali gitu. Jadi mengalir aja sesuai dengan kebutuhan aja. Nama saya Baroto, saya dari Rempah Rumah Karya Solo. Ini bagian ruangan ini namanya Rempah 2. Jadi Rempah 2 itu diperuntukkan untuk produksi. Visi kita memang kita produksi di material-material dari bahan waste material atau material sisa. Material dasar tetap kita konsentrasi atau fokus di sisa barang-barang, jadi kayak kayu-kayu bekas yang kita pakai, bekas dari ren, dari bangunan yang kita bongkar, itu kita dapat, kita beli, ya kita bikin untuk jadi bisa produk desain yang lain. Seperti yang sedang dikerjakan ini dengan tukang ini kita lagi membuat dinding untuk badan counterbar. Jadi kita mau bikin counterbar, rangkanya bisa di-shoot. Proses awal tetap kita pakai potong. Prosesnya tetap potong, terus kita tetap bikin walaupun itu random acak, tapi kita ikutin randomnya pun seperti tetap kita bikin modul. Biar tetap kerapiannya kejaga walaupun polanya acak. Nah, setelah itu kita tata, kita lem, kita tata di bawah surface atau permukaan yang halus, kita gunakan plywood atau gunakan ini bisa multiplex segala macam. Habis itu kita lem, kita paku tembak. Nah, finishingnya nanti yang ini reclaimed, jadi memang disengaja rusak. Jadi rustic kalau nanti pakai sikat besi, dicat putih biasa kasar gitu. Nanti di coating lagi untuk biar kalau kena iklim luar kuat, karena ini nanti akan ditaruh di luar, di ruangan luar, di pantry kita yang di Rempah 3. Sobat Bumi, kebuktikan oke-nya Rempah Rumah Karya Paulus Mintarga, sang arsitek otodidak yang ternyata lulusan Universitas 11 Maret Surakarta jurusan Teknik Sipil. Rempah Rumah Karya ini menjadi rumahnya bagi komunitas Kreo. Konsep ramah lingkungan yang diusung pun sederhana, yaitu murah, mudah, mutu, memuaskan masyarakat, dan material berbicara. Selain Rempah Rumah Karya, karya lainnya yaitu Hotel Rumah Turi yang terletak di kota Solo juga. Homey banget, hijau, dan pastinya mengusung semangat lokalitas serta aplikasi ramah lingkungan seperti pengolahan air. Tahun ini, hotel butik dengan jumlah 18 kamar berhasil memperoleh penghargaan ASEAN Energy Award dari ASEAN Ministerial Energy. Hebat? Kebuktikan kalau lokalitas yang jadi ciri khas bisa diandalkan. Mulai deh lirik potensi lokal Indonesia seperti bambu, berbagai macam kayu, misalnya kelapa, aren, dan pohon berkayu lainnya. Jika kita memakai material yang dekat, itu berarti minim biaya pengiriman dan tentunya minim jejak karbon. Ngomongin tentang arsitektur, ternyata nggak bisa lepas dengan yang namanya identitas bangsa. Identitas bangsa bisa ditilik dari arsitekturnya. Makin kompleks arsitekturnya, makin tinggi kebudayaannya. Indonesia memiliki ciri khas arsitektur yang dikenal dengan arsitektur Nusantara yang tak hanya melulu fokus pada tradisi dan nilai sejarah, melainkan kondisi geografis lokalnya. Para arsitek yang sudah menekuni dan menyebarkan semangat ini, diantaranya Paulus Mintarga, Adi Purnomo, Yori Antar, Yusing, Budi Pradono, dan Popo Danes.
Arsitektur Nusantara berpihak pada kemajemukan individual dan juga kelestarian alam. Gak lupa pula selaras dengan elemen dua musim dan paparan sinar matahari. Lengkap sudah infonya, lanjut sedikit lagi ya chat akhir dengan Paulus Mintarga. Saya berpikirnya sih lebih ke lokalnya, lokalitas gitu kan. Jadi di mana tempat itu berada, biasanya di sekelilingnya itu kan ada potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di sekitarnya, itu sih lebih efisien, lebih optimal. Segala sesuatu rasanya itu perlu satu tempat di mana kita itu mencoba untuk untuk ada tempat untuk bisa berlatih barangkali ya, bisa berlatih, bisa praktek, mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di setiap lokal atau di setiap tempat lah yang kita tempatin gitu. Kalau kita bisa membuat segala sesuatu berdasarkan dengan semangat tadi ya, semangat lokalitas di mana kita berada, dengan barang yang ada, dengan potensi yang ada, itu tentunya akan bermanfaat untuk manusianya. Kemudian kalau bermanfaat untuk manusia dengan menggunakan potensi yang ada di sekeliling itu, energi yang kita gunakan juga lebih sedikit. Kemudian dampak terhadap lingkungannya otomatis juga akan bagus. Setiap orang kan punya selera gitu kan. Nah, di dalam berselera itu kan masing-masing akhirnya punya standarisasi sendiri-sendiri. Lebih ke arah situ sih sebetulnya. Lebih melengkapi kalau menurut saya, tidak bisa dibandingkan karena nggak mungkin membuat setiap orang untuk membuat dengan sampah kan nggak mungkin, bukan sama dengan barang sisa gitu. Tapi kan setiap orang juga tidak ingin membuat sesuatu yang sudah ada di kebanyakan juga. Jadi itu lebih ke personal ya, lebih ke pribadi masing-masing gitu. Wah, seru banget nih ya Sobat Bumi, episode kita kali ini. Gimana? Pastinya Sobat Bumi nambah lagi dong ilmu pengetahuannya nih. Dan pastinya bikin Sobat Bumi jadi lebih terbuka lagi dalam membangun bangunan ramah lingkungan. Nggak perlu mahal-mahal Sobat Bumi, hanya dengan memanfaatkan barang yang terpakai sudah bisa. Dan yang paling penting nih Sobat Bumi, proses kreatif dalam memolesnya. Satu lagi, potensi lokal dan budayanya bisa jadi identitas loh Sobat Bumi. Setuju kan? Contohnya Rempah Rumah Karya. Nah, buat Sobat Bumi nih yang punya Twitter, ayo dong follow Twitter kami di Bumiku1day.tv. Di Twitter ini nih, Sobat Bumi bisa nge-tweet apapun tentang masalah lingkungan. Dan jangan lupa, saksikan terus episode kita di Bumiku1 setiap hari Minggu jam 15.30, hanya di Dai TV. Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!